Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Lucy Aryani. Kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Apakah kalian pernah menemukan saklar? Pasti pernah dong, sering ya, karena kalian memiliki saklar di rumah kalian masing-masing. Nah, kenapa saat saklar ditekan lampu dapat menyala ataupun mati? Ada yang tahu? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, dan sumber listrik. Ada beberapa fungsi komponen listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik sehingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Yang ketiga yaitu kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Yang keempat ada lampu. Lampu fungsinya sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi lampu ini adalah sebagai bahan percobaan ya. Jadi tidak semua yang menggunakan listrik itu hanya lampu, tidak ya. Tapi elektronik lain juga bisa menggunakan listrik. Contohnya banyak sekali ya, ada kulkas, magicom, kipas angin, dan lain sebagainya. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Nah, baterai ini sebagai sumber energi listrik bisa ya menggunakan baterai. Contohnya adalah senter. Jadi tidak usah terhubung menggunakan kabel ya. Cukup menggunakan baterai, senternya bisa nyala. Selain itu banyak sekali ya contoh-contoh barang lainnya yang menggunakan baterai sebagai sumber energi listrik. Rangkaian listrik ada 3. Yang pertama kita bahas mengenai rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan keuntungannya yaitu hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Kekurangan rangkaian seri yaitu yang pertama boros. Yang kedua, bila satu lampu mati maka semua lampu akan mati. Contohnya di ruangan kelas 6 memiliki 3 lampu dan 1 saklar. Ketika saklarnya dimatikan maka semua akan mati. Ketika saklarnya dinyalakan maka semua lampu akan menyala. Yang ketiga, baterai akan lebih cepat habis. Yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian ini adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah. Nah, di sini ada keuntungan dan juga kelemahan rangkaian paralel. Keuntungannya yaitu tegangan yang mengalir tiap bagian sama besar. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Yang ketiga, lebih hemat listrik. Ya, contohnya di rumah kalian masing-masing ya. Ketika kalian menyalakan lampu di kamar, apakah lampu di ruang tamu menyala? Tidak kan? Nah, itu menggunakan listrik paralel. Kelemahannya yaitu memerlukan banyak kabel betul ya untuk menyambungkannya. Langsung yang kedua, lampunya lebih redup. Yang ketiga, rangkaian listriknya lebih ringan. Yang ketiga ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, contohnya yaitu seperti di sekolah kita ya, di ruang kelas 6 kita memiliki rangkaian seri ya, di mana ada 3 lampu ketika dimatikan
dimatikan maka akan mati semua karena saklarnya satu ya. Kalau dinyalakan maka akan nyala semua. Dan berbeda dengan ruangan yang lain, misalnya di kelas 6 dinyalakan, apakah lampu di luarnya nyala, ikut nyala? Enggak kan? Nah, itu berarti menggunakan listrik campuran ya, ada serinya, ada juga rangkaian paralel. Yuk, ikutan kuis yuk. Coba amati gambar di samping. Apa yang akan terjadi pada lampu yang lain jika kita mematikan saklar lampu kedua atau S kedua? Coba perhatikan gambarnya baik-baik ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Ibu berikan menjadi bermanfaat dan dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.